Salam, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Secara khusus buat anak Mister kelas 2 yang ada di rumah. Shalom, apa kabarnya pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kita, yang walaupun kita sampai saat ini masih tetap melakukan pembelajaran daring atau online, tapi tidak mempengaruhi semangat kita untuk tetap fokus di dalam belajar. Nah, untuk pagi ini kita masih berbicara tentang tema yang sama dengan minggu yang lewat. 2 minggu yang lewat ya, karena minggu lewat kita melaksanakan penilaian bulanan. Apapun nanti hasilnya kamu akan terima dalam rapot bulanan. Ya, tema kita adalah saling mengasihi anggota keluarga. Saling mengasihi anggota keluarga. Apa tujuan kita mempelajari tema kita hari ini? Tujuannya adalah supaya kita dapat menunjukkan sikap saling mengasihi dalam keluarga ya, dapat menunjukkan sikap mengasihi dalam keluarga. Ya, 2 minggu kemarin kita sudah belajar tentang pentingnya sikap saling memaafkan ya, sikap saling mengalah ya. Karena kemarin kita sudah belajar dari kisah Esau dan Yakub ya, dua bersaudara, saudara kembar yang pada awalnya mereka saling membenci. Esau sangat membenci Yakub karena merasa dirinya ditipu, sehingga mereka tidak bertemu lebih kurang 20 tahun ya. 20 tahun karena Yakub yang menipu Esau ya, sehingga Esau sangat membenci, bahkan ingin membunuh adiknya Yakub. Maka Yakub melarikan diri selama 20 tahun, dan setelah 20 tahun Yakub ingin kembali ke daerahnya, ke Israel, dengan cara minta maaf kepada Esau ya. Dan akhirnya Esau mau memaafkan, dan sikap saling memaafkan di antara bersaudara ini dapat menjalin kembali kerukunan di antara bersaudara, sehingga mereka saling rukun kembali ya, tidak mengingat dendam masa lalu, karena Yakub sudah mengakui kesalahan dan minta maaf kepada Esau. Jadi penting sekali sikap saling memaafkan ini di tengah-tengah keluarga. Ketika kita ada berbuat salah, berbuat sesuatu yang tidak baik kepada saudara-saudara kita, maka dari situ kita dapat belajar pentingnya sikap saling memaafkan, supaya tercipta kerukunan di tengah-tengah keluarga, tercipta juga kerukunan di antara bersaudara. Nah, sekarang kita akan belajar dari kisah keluarga Yakub ya. Yakub itu adalah saudara kembar dari Esau, anak dari Ishak dan Ribka. Tetapi kita fokus membicarakan tentang keluarga Yakub, karena dari sini kita akan melihat pentingnya menunjukkan sikap mengasihi di tengah-tengah keluarga. Yakub itu mempunyai 12 orang anak laki-laki ya. Yakub itu ya, setelah melarikan diri dari Esau kemarin, dia menikah dan mempunyai 12 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan ya. Yakub itu mempunyai 4 istri. Dari 4 istri ini lahirlah 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Dan Yakub inilah yang disebut dengan Israel. Maka dari nama Yakub ini lahirlah yang disebut dengan Israel. Dan inilah yang menjadi nenek moyang bangsa Israel dari 12 anak laki-laki Yakub ini. Inilah yang disebut dengan suku-suku bangsa Israel ya. Jadi siapa-siapa saja nama-nama anak Yakub ini yang menjadi nenek moyang bangsa Israel, yaitu ada 12 ya. Jadi Israel itu terdiri dari 12 suku dari 12 anak laki-laki Yakub. Yang pertama itu adalah Ruben, yang kedua Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon ya, Gad, Aser dan Naftalia, Yusuf dan Benjamin ya. Sekali lagi, ada 12 anak-anak Yakub yang menjadi suku-suku bangsa Israel, yang menjadi nenek moyang bangsa Israel. Yang pertama Ruben, kedua Simeon, yang ketiga Lewi, yang keempat Yehuda, yang kelima Isakar, yang keenam Zebulon, yang ketujuh Gad, yang ke-8 Aser, yang ke-9 Dan, yang ke-10 Naftali, yang ke-11 Yusuf, dan yang ke-12 adalah Benjamin. 1 anak perempuan tidak terhitung dalam suku bangsa Israel karena dia adalah perempuan. Nama anak perempuan itu adalah Dina ya. Jadi sekali lagi, Yakub itu mempunyai 4 orang istri. Istri yang pertama itu adalah Zilpa,
istri yang pertama adalah Lea, yang kedua Rahel, yang ketiga Bilha, dan yang keempat adalah Jilpa, ya. Lea dan Rahel itu adalah kakak beradik, sedangkan Bilha dan Jilpa itu adalah pembantu dari Rahel dan pembantu dari Lea, ya. Jadi itu keempat istri Yakub yang melahirkan 12 anak laki-laki. Dan 12 anak laki-laki inilah yang menjadi suku-suku bangsa Israel. Dan satu anak perempuan mereka yang bernama Dina itu lahir dari istrinya Lea, ya. Jadi inilah cikal bakal menjadi bangsa Israel, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Nah, apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga Yakub? Yaitu adanya kecemburuan di antara anak-anak Yakub, karena Yakub sangat mengasihi satu anaknya, mengasihi lebih daripada anak-anaknya laki-laki yang lain, yaitu Yusuf, ya. Jadi Yakub itu pilih kasih di dalam kehidupan anak-anaknya, sama yang terjadi ketika Ishak dan Ribka yang mereka saling mengasihi anak-anak mereka, ya. Yakub juga melakukan hal yang sama, yaitu dia sangat mengasihi anaknya yang bernama Yusuf, karena Yusuf itu lahir dari istri yang paling dia cintai, yaitu Rahel, ya. Yusuf itu mempunyai adik Benjamin, ya. Jadi Yakub itu lebih mengutamakan atau memilih lebih mengasihi Yusuf dibandingkan saudara-saudara atau kakak-kakaknya atau abang-abangnya, ya. Sehingga sifat pilih kasih yang dilakukan Yakub mengakibatkan kecemburuan di antara kakak-kakak Yusuf. Akhirnya mereka merencanakan sesuatu, ingin membunuh Yusuf. Maka puncak kemarahan saudara-saudaranya ketika Yakub memberikan jubah yang sangat bagus kepada Yusuf. Maka ketika Yusuf mau melihat kakak-kakaknya sedang mengembalakan domba, mereka menyusun sebuah rencana jahat, yaitu ingin membunuh adiknya Yusuf. Tetapi ada kakak tertua mereka yang bernama Ruben tidak menginginkan. Akhirnya mereka menangkap Yusuf, mengikat Yusuf dan memasukkan ke sumur tua. Tetapi waktu itu ada seorang pedagang dari Midian yang hendak ke Mesir, ya. Lalu mereka menjual, ya, Yusuf kepada saudagar tersebut, ya, yang dari Midian hendak ke Mesir, yaitu Potifar, ya. Jadi mereka menjual Yusuf, ya, sehingga dibawa ke Mesir dan dijadikan menjadi budak Potifar, ya. Lalu mereka mengelabui ayahnya, mengatakan bahwa Yusuf telah mati dimakan binatang buas dengan memotong domba dan mengoleskan darah domba itu kepada jubah yang diberikan oleh Yakub kepada Yusuf. Maka di Mesir Yusuf itu dijadikan menjadi budak oleh Potifar. Tetapi setelah difitnah oleh Potifar, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Tuhan memberkati Yusuf dengan sebuah kemampuan, yaitu mampu mengartikan mimpi. Maka Yusuf disebut sebagai juru mimpi, ya. Dimana suatu kali Raja Firaun bermimpi, ya, dan tidak seorang pun yang dapat mengartikan mimpi Raja Firaun kecuali Yusuf, yaitu maka Yusuf kembali diangkat menjadi Perdana Menteri setelah dia dapat mengartikan mimpi Raja Firaun. Maka dia diangkat menjadi Raja Muda, ya, di Mesir. Apa yang terjadi dengan saudara-saudara Yusuf, ya, di tanah Kanaan atau di Israel? Mereka menghadapi bahaya kelaparan, ya. Maka ayah mereka Yakub menyuruh mereka untuk pergi ke Mesir untuk membeli gandum, ya. Yusuf membeli gandum ke tanah Mesir, ya, karena di sana Yusuf telah mengumpulkan persediaan menghadapi bahaya kelaparan yang terjadi di daerah Timur Tengah pada saat itu, termasuk Israel dan juga Mesir. Tetapi Mesir berdasarkan kemampuan Yusuf mengartikan mimpi Raja Firaun, mereka telah mengumpulkan bahan makanan sebelum bahaya kelaparan itu terjadi. Maka saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, ya. Satu hal yang menarik adalah Yusuf tetap mengenali saudara-saudaranya, tetapi saudara-saudaranya tidak mengenal Yusuf. Maka ketika mereka datang ke tanah Mesir, kakak-kakak Yusuf datang ke Mesir, ya, mereka diuji oleh Yusuf. Yusuf menguji sikap kakak-kakaknya dengan cara memasukkan piala, ya, piala ke dalam karung gandum Benjamin. Tadi Mister sudah jelaskan Benjamin itu adalah adik daripada Yusuf dari ibu yang bernama Rahel, ya.
Lalu Yusuf menguji kakak-kakaknya dengan memasukkan piala ke karung gandum Benyamin, adik bungsu mereka. Ternyata kakak-kakaknya sudah berubah. Mereka itu sangat mengasihi adiknya mereka, Benyamin. Yusuf memanfaatkan mereka. Kakak-kakak Yusuf pun telah menyesali perbuatan mereka, ya. Jadi ada setelah mereka mengenali Yusuf, maka kakak-kakaknya minta maaf, ya. Lalu akhirnya Yusuf dan kakak-kakaknya, saudara-saudaranya rukun kembali. Bahkan Yusuf memerintahkan agar membawa ayah mereka datang dan tinggal di Mesir, ya. Sehingga keluarga Yakub itu pindah ke Mesir dan menempati tanah Goshen, ya. Jadi itulah awal kedatangan bangsa Israel ke tanah Mesir, ya. Lalu keluarga Yakub berkumpul kembali menjadi satu lagi karena mereka sudah saling memaafkan satu sama lain. Ya, jadi apa yang mau kita ambil dari kisah keluarga Yakub, dari kisah Yusuf ini? Kita dapat mengambil sebuah pembelajaran bahwa kita harus saling mengasihi sesama, terutama terhadap saudara, terhadap keluarga. Apabila di dalam keluarga hidup dengan saling mengasihi, maka akan tercipta kedamaian dan kerukunan. Maka dari dua kisah Alkitab ini, keluarga Ishak dan Ribka, Esau dan Yakub, dan keluarga Yakub dengan 12 anak-anaknya, kisah Yusuf, kita dapat mengambil hikmahnya, yaitu pentingnya sikap saling mengalah, sikap saling memaafkan untuk menciptakan keluarga yang damai dan rukun. Sekian dan terima kasih. Sampai di sini penjelasan materi kita untuk tema saling mengasihi dalam anggota keluarga. Terima kasih.